Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghaffar Thoriq Aziz dengan NPM 06.2019.1.07198. Saya akan menjelaskan praktikum modul 2 yang dimana kita disuruh untuk menerapkan package pada project untuk soal yang pertama. Ya, di sini saya mempunyai 3 package. Yang pertama package entity, yang kedua package model, ini yang ketiga itu package project. Ya, di dalam package entity sendiri mempunyai 2 kelas. Yang pertama kelas data pengguna entity dan yang kedua kelas data tabungan entity. Di sini itu berfungsi untuk menyimpan data user atau data pengguna. Ya, dan di package model terdapat 3 kelas. Yang pertama data pengguna model, terus yang kelas kedua data tabungan model, dan kelas ketiga yaitu model interface. Ya, di sini di package model ini berguna untuk fitur-fitur dari program sistem informasi tabungan pintar. Ya, yang ketiga ini package project yang di dalamnya terdapat kelas main atau kelas utama dari program ini. Kemudian untuk soal yang kedua disuruh menerapkan relasi antar objek minimal 3. Ya, di sini saya menggunakan relasi asosiasi, yang dimana relasi asosiasi itu yang dimana pada kelas model memiliki atribut dari kelas entity. Jadi kelas data pengguna model ini memiliki atribut dari kelas data pengguna entity ini, dan juga kelas data tabungan model ini memiliki atribut dari kelas data tabungan entity ini. Ya, untuk relasi yang kedua saya menggunakan relasi realization. Relasi realization sendiri itu relasi yang terjadi akibat implementasi dari interface dalam relasi realization. Sebuah kelas yang mengimplementasikan interface tertentu harus didefinisikan atau mengimplementasikan seluruh metode yang dideklarasikan dalam interface. Ya, untuk relasi realization ini interface dengan kelas model interface dengan kelas data pengguna model. Ya, itu diimplementasikan. Kelas model interface menghubungkan dengan kelas data pengguna model. Ya, maksudnya mengimplementasikan seluruh metode dan dideklarasikan dalam interface itu ini. Ya, metode-metode yang di dalam model interface itu terdapat metode hapus nama, terus metode update, terus metode view, dan yang terakhir metode check data. Ya, ini diimplementasikan di metode ini diimplementasikan di kelas data pengguna model. Ya, ini itu untuk relasi realization. Ya, untuk relasi yang ketiga saya menggunakan relasi aggregation, yang dimana jika ingin menggunakan metode dari kelas lain di kelas main maksudnya, maka kita harus membuat objek baru dari kelas tersebut agar datanya dapat diproses atau diakses.
Ya, jadi relasi regression itu kita disuruh untuk membuat objek baru. Ya, ini objeknya. Nah, ini objeknya dari kelas data tabungan model ini, dan ini objek yang kedua, data pengguna model ini. Jadi kelas data pengguna model dan kelas data tabungan model ini dibuat objek di main class, objek baru di main class, agar datanya itu dapat diakses di main class ini. Ya, itu untuk relasi aggregation. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, disuruh menerapkan inheritance atau pewarisan pada project. Jadi di sini saya itu menggunakan pewarisan implement. Ya, implement itu berguna untuk mengimplementasikan interface ke dalam suatu kelas. Jadi ini metode di dalam model interface ini diimplementasikan di kelas data pengguna model yang ini. Ya, ini diimplementasikan. Ada method view, terus cek data, habis itu metode hapus nama, terus metode update, terus metode cari nama. Kemudian yaitu itu diimplementasikan dari kelas model interface. Terus untuk pertanyaan yang keempat, yaitu terapkan enkapsulasi. Iya, enkapsulasi sendiri yaitu suatu cara untuk menyembunyikan suatu proses atau data di dalam program sehingga data hanya bisa diakses di dalam kelas yang sama. Ya, sini enkapsulasi saya terapkan di kelas main, yaitu privat. Ya, enkapsulasi itu privat. Kemudian saya terapkan di data tabungan model, kemudian di data pengguna model, yaitu enkapsulasi. Untuk pertanyaan yang terakhir itu terapkan polymorphism. Ya, polymorphism itu polymorphism dalam konsep OOP memungkinkan suatu objek memiliki beberapa bentuk atau sifat yang berbeda, yaitu dengan cara overloading dan overriding. Di sini saya menggunakan override untuk polymorphismnya. Di override sendiri itu memungkinkan suatu objek dapat menurunkan atau mewariskan sifat ke objek lain, akan tetapi bisa saja memiliki cara kerja yang berbeda dengan syarat kedua objek memiliki syarat kedua objek memiliki hubungan seperti superclass dan subclass atau inheritance. Dengan demikian, subclass dapat memiliki sifat yang lebih spesifik dari superclass. Metode yang di override bisa juga disebut overridden. Ya, di sini mengoverride metode dari kelas model interface. Ya, ini metode di override, metode view, cek data, terus hapus nama, terus update, dan cari nama. Ya, sekian dari penjelasan saya dari soal-soal yang telah diberikan.
Kemudian ini saya akan merun program saya. Di sini kita akan daftar akun terlebih dahulu. Nama cover. Emailnya terserah, saya akan menggunakan email Aziz dengan passwordnya 123. Kemudian kita coba untuk login, apakah bisa. Ya, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan target menabung kita. Misalkan target menabung kita 50.000, dan kita akan disuruh untuk memasukkan nominal menabung kita, misalkan 10.000. Kemudian ini adalah saran dari inputan nominal menabung kita yang 10.000 ini. Kita disarankan untuk menabung per hari. Kita pilih per hari. Nah, ini adalah tanggal hari ini. Kemudian ini adalah tanggal jika sudah terkumpul. Terus kita coba untuk lihat data. Nah, ini kan keluar seperti ini. Kemudian kita coba untuk update data. Disuruh untuk memasukkan email baru. Email barunya akan ditarik. Nah, sudah. Kemudian kita lihat apakah sudah terganti atau belum. Ya. Kemudian kita hapus, untuk coba hapus data. Nama yang dihapus itu cover. Nah, itu nama sudah dihapus. Kemudian kita coba lihat ke datanya sudah kosong. Ya, dikarenakan datanya sudah dihapus, maka data akan kosong. Ya, kita exit dulu. Ya, sekian dari penjelasan program saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.